untuk LBI. Nah, boleh dibuka LBI-nya. KLS 4 ya. KLS 4 LBI. Nomor 15 sekarang. Halamannya halaman 288 ya. 288. Kita bahas soal nomor 15. Nah, jika Indonesia ingin meniru strategi Cina dalam melindungi pasar digital domestiknya dari dominasi asing, langkah paling tepat yang harus diambil pemerintah berdasarkan teks adalah konteksnya jika Indonesia ingin meniru strategi Cina dalam melindungi pasar digital domestiknya dari dominasi asing. Konteksnya seperti itu. Kira-kira langkah yang bisa diambil atau harus diambil oleh pemerintah itu seperti apa? Kita lihat ya. Di sini Cina itu ya, TikTok di Cina sangat mengutamakan konten lokal walaupun secara aplikasi hampir sama dengan TikTok di luar Cina. Kayak gitu ya. Kita lanjutkan. Untuk berbisnis di Douyin, dalam ini TikTok yang di sini ya, harus mempunyai lisensi bisnis atau bermitra dengan agen lokal. Di Indonesia, TikTok begitu leluasa berbisnis ya. Pedagang bisa menjual barang dengan harga yang sangat murah yang memukul daya saing produk UMKM di pasar daring ataupun luring, pasar online maupun offline ya. Saat ini TikTok sudah memiliki 113 juta pengguna di Indonesia. Sehingga, nah di sini koma sehinganya kita hilangkan ya. Sehingga berpotensi memonopoli pasar digital ekonomi Indonesia. Dalam waktu singkat, TikTok sudah mengalahkan unicorn Indonesia yang sudah hadir 1 dekade lebih. Bahkan platform global sekalipun. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Cina itu terlihat bermitra gitu ya. Untuk berbisnis di Douyin harus mempunyai lisensi bisnis atau bermitra dengan agen lokal. Nah, bedanya dengan Indonesia, ini TikTok itu begitu luas berbisnis ya. Intinya memengaruhi daya saing produk UMKM ya dan seterusnya karena persaingan harga gitu ya. Nah, kita lihat buah transformasi digital ekonomi di Cina yang terintegrasi dari hulu ke hilir telah berhasil menyumbang 41,5% terhadap produk domestik bruto pada tahun 2020. Kalau dibandingkan dengan ekonomi digital AS yang hanya menyumbang 10,39% terhadap PDB tahun 2021. Nah, kalau Indonesia bagaimana? Menyumbang 796 terhadap PDB tahun 2022. Kayak gitu. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan Cina ya, kita jauh gitu ya, seperti itu. Katanya patut nih, ini patut ya, patut diwaspadai ini perolehan ekonomi digital Indonesia saat ini patut diwaspadai. Kayak gitu ya. Data tahun 2023 menunjukkan asing menikmati lebih besar dari domestik ya. Kalau Cina gimana? Perolehan ekonomi digitalnya 9.000 sekiannya itu dinikmati domestik ya. Dan hanya 109% yang dinikmati asing. Kayak gitu. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yaitu yang C, setuju nggak? Jawabannya yang C.
membuat regulasi komprehensif. Ulangi ya. Membuat regulasi komprehensif yang mewajibkan platform asing bermitra dengan pelaku usaha lokal dan mematuhi standar produk nasional. Jadi itu jawabannya adalah yang C, dalam konteks melindungi pasar digital domestik ya, dari dominasi asing. Seperti itu. Nah, ini dalam konteks ingin meniru strateginya Cina ya, seperti itu. Nah, silakan. Ada yang ingin menanggapi untuk soal nomor 15, silakan. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 16. Mengapa teks membandingkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB di Cina itu sekian, AS sekian, dan Indonesia sekian? Nah, apa tujuan penulis dalam teks gitu ya? Membandingkan Cina, AS, dan Indonesia dalam hal kontribusi ekonomi digitalnya terhadap PDB. Apakah A, untuk membuktikan bahwa transformasi digital Cina yang terintegrasi dari hulu ke hilir berhasil menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi perekonomian nasional? Apakah seperti itu? Atau B, yang B itu untuk menunjukkan bahwa ekonomi digital AS paling maju di dunia? Nah, itu seolah bertolak belakang ya, karena di atas Amerika itu secara perolehan PDB-nya itu gitu ya, dari pasar digital itu masih tinggi Cina gitu ya. Nah, kalau yang C bagaimana? Untuk menyindir AS katanya yang kalah saing dari Indonesia. Nah, sebenarnya bukan kalah dari Indonesia ya. Nah, kita cek yang delta. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia lebih unggul dari AS dalam hal pertumbuhan digital, itu juga kurang sesuai. Yang bagaimana untuk membuktikan bahwa semua negara memiliki kontribusi digital yang sama terhadap PDB-nya? Nah, tidak seperti itu juga. Jadi 16 itu yang A ya, setuju. Tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa transformasi digital Cina yang terintegrasi dari hulu ke hilir berhasil menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar dari perekonomian nasional. Ya, seperti itu. Udah 16 yang A, kita cek soal nomor 17. Berdasarkan teks, dapat disimpulkan bahwa potensi monopoli pasar digital oleh TikTok di Indonesia disebabkan oleh apa? Silakan. Untuk soal 17. Apakah A, kurangnya pengguna? Kita lanjutkan. Apakah kurangnya pengguna platform digital di Indonesia? Kita pengguna platform digital yang terhitung besar gitu ya. Nah, apakah B, penyebabnya itu kenapa sampai ada potensi monopoli pasar digital oleh TikTok di Indonesia? Apakah B, keunggulan teknologi AI dan IoT yang dimiliki TikTok? Apakah itu penyebabnya? Atau yang C, kegagalan UMKM Indonesia dalam beradaptasi dengan teknologi? Apakah tergambar dalam teksnya? Atau delta, ketiadaan strategi nasional transformasi digital dan lemahnya regulasi perlindungan pasar domestik sehingga, nah di sini koma sehingga kurang tepat ya, sehingga asing leluasa berbisnis dengan harga murah. Soal nomor 17. Sudah terlihat ya, jawabannya adalah yang delta nih. Jawabannya itu yang delta. Ketiadaan strategi nasional, transformasi digital, dan lemahnya regulasi perlindungan domestik. Maaf ya, kendala ini tadi
beberapa kali keluar nih. Kita lanjutkan lagi ya. Maaf. Nah, kita akan lanjutkan membahas soal LPI ya. Jadi sampai berapa? 17 ya. Jadi nah, di halaman 288 kita lanjutkan lagi ya. Nomor 17 tadi sudah ya sepakat jawabannya itu adalah yang delta nih. Ketiadaan. Oke, sebentar. Jawabannya yang delta ketiadaan strategi nasional, transformasi digital, dan lemahnya regulasi perlindungan pasar domestik ya. Sehingga asing leluasa berbisnis dengan harga murah. Kayak gitu. Itu yang dapat disimpulkan bahwa potensi monopoli pasar digital di Indonesia, nah penyebabnya itu tidak adanya strategi nasional, lemahnya regulasi gitu ya. Oke, 17 delta. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, nomor 18 yang ditanyakan upaya yang dapat dilakukan Indonesia agar transformasi digital memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto. Tadi contohnya itu Cina. Kenapa sampai kontribusi terhadap PDB nasional negara tersebut besar gitu ya dari pasar digital di negara tersebut. Nah, kalau gitu upaya yang dapat dilakukan Indonesia nih agar bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto. Apakah yang A, menyiapkan strategi memperkuat transformasi digital sektor manufaktur, pertanian, maritim, dan kesehatan? Apakah seperti itu? Atau menyiapkan strategi memperkuat transformasi digital di hilir, khususnya di sektor jasa dan perdagangan? Atau yang C, memberikan bantuan kepada unicorn Indonesia, kepada unicorn Indonesia untuk memonopoli pasar digital ekonomi Indonesia, atau data menyiapkan strategi meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar daring dan luring, atau yang E, menyusun strategi nasional transformasi digital terintegrasi dari hulu ke hilir ya. Jawabannya sepakat dengan E tidak? Kenapa yang E? Nah, dalam teksnya Cina ini sebagai contoh untuk sumbangan terhadap PDB nasionalnya itu tinggi. Di situ dimunculkan katanya nih transformasi di paragraf 1, 2, 3, 4, paragraf 4 ya, atau paragraf 2 terakhir. Buah transformasi digital ekonomi di Cina yang terintegrasi dari hulu ke hilir telah berhasil menyumbang 41,5% terhadap produk domestik bruto pada tahun 2020 ya. Seperti itu. Jadi kata kuncinya transformasi digital ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kayak gitu ya. Jadi kita pilih yang E. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Usaha yang dilakukan Cina untuk mewujudkan ambisinya menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Epicentrum itu kurang lebih sebagai pusat gitu ya. Dan nanti detailnya boleh cek di KBBI. Nah, apa nih usaha yang dilakukan Cina untuk mewujudkan ambisinya menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi dunia? Apakah A, memodernkan ekonomi dan melindungi pasar digital domestiknya dari sebuah produk impor? Atau B, mengembangkan berbagai platform digital seperti Alibaba ya itu ya, Baidu, JD, dan Tencent kayak itu? Atau memperbaiki kualitas, efisiensi, fondasi ekonomi, serta tata kelola pemerintahan? Apakah Delta mempromosikan TikTok ke luar Cina, seperti ke AS dan Indonesia, atau meregulasi TikTok untuk mengutamakan konten lokal?
Untuk soal nomor 19, mewujudkan ambisi Cina nih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, intinya berkaitan dengan yang domestik tadi ya. Ya, berarti yang mana? Yaitu yang A ya. Jawabannya kita pilih yang A, memodernkan ekonomi dan melindungi pasar digital domestiknya dari serbuan produk impor. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang A bagaimana? Oke, boleh ditanggapi lagi. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang nomor 20. Berdasarkan teks, pemerintah Indonesia berencana meningkatkan kontribusi ekonomi digital sekaligus memperbesar manfaatnya bagi pelaku domestik. Nah, silakan. Menurut kalian, kebijakan manakah yang paling tepat diterapkan sesuai dengan permasalahan dalam teks? Kayak gitu ya. Ini konteksnya ini pemerintah Indonesia berencana meningkatkan kontribusi ekonomi digital sekaligus memperbesar manfaatnya bagi pelaku domestik ya. Nah, silakan. A, B, C, D, E. Kira-kira kebijakan yang sesuai itu yang kita cek yang A nih. Kalau A itu memberikan insentif pajak bagi perusahaan asing agar semakin banyak berinvestasi di sektor jasa digital. Apakah seperti itu? Atau Bandung membentuk strategi nasional transformasi digital yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta memperkuat sektor manufaktur dan pertanian berbasis digital. Atau yang C, C itu apa? Meningkatkan impor produk digital dari negara maju untuk mempercepat modernisasi pasar dalam negeri. Apakah tergambar dalam teksnya atau tidak? Kalau Delta bagaimana? Memfokuskan pengembangan transformasi digital hanya pada sektor perdagangan dan e-commerce karena pertumbuhannya paling cepat? Atau arahkan sepenuhnya pengembangan ekonomi digital kepada perusahaan swasta tanpa campur tangan pemerintah? Nah, jawabannya nomor 20 itu adalah yang Bandung, setuju nggak? Jawabannya yang Bandung membentuk strategi nasional transformasi digital yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kata kuncinya ya, integrasi hulu ke hilir. Dan seterusnya ya, intinya konteksnya yang dibahas tidak jauh dari hal tersebut. Sudah 20 yang Bandung. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Oke, kita lanjutkan ya. Kaji latih standar 5. Yang ditanyakan untuk soal nomor 2, apa dampak positif medsos terhadap kesehatan mental? Nah, di situ uh, ada dua hal yang dikaitkan gitu ya, antara medsos dengan kesehatan mental. Nah, untuk soal nomor 1 itu arahnya membahas dampak positif dari medsos bagi kesehatan mental. Nah, kita lihat paragraf pertama dulu, kita cek ya. Pada era digitalisasi yang semakin pesat, konsep kesehatan mental menjadi topik yang tidak lagi tabu untuk diperbincangkan. Begitu ya. Nah, platform di situ tidak harus miring ya, tidak dimiringkan. Kenapa? Karena sudah jadi bagian kosakata bahasa Indonesia. Nanti boleh cek di KBBI, platform itu sudah tegak penulisannya. Kalau kalian menemukan ada kosakata yang masih dimiringkan di KBBI ya, berarti itu masih istilah asing, belum diadaptasi. Tapi kenapa muncul di KBBI? Berarti ada kemungkinan kosakata yang dimaksud tersebut gitu ya, digunakan dalam konteks bahasa Indonesia. Hanya yang berbeda adalah belum diadaptasi ya. Nah, di sini untuk platform di situ sudah jadi kosakata bahasa Indonesia, nanti boleh cek masing-masing di KBBI kalian ya.
Ada aplikasinya juga. Nah, platform medsos kini menjadi sarana utama. Ibu lanjutkan ya paragraf pertama nih. Platform medsos kini menjadi sarana utama untuk menyuarakan pentingnya kesadaran akan kesehatan mental, terutama di kalangan generasi muda. Data dari Asosiasi Psikologi Internasional menunjukkan bahwa 60% pengguna aktif medsos berusia 18 hingga 35 tahun ya menggunakan platform ini untuk mencari informasi atau berbagi pengalaman terkait kesehatan mental. Oke, kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan paragraf 2. Namun, paradoks medsos dalam konteks kesehatan mental tetap menjadi isu penting tetap menjadi isu penting. Di satu sisi, platform seperti Instagram dan TikTok ya. Nah, Ibu ulangi ya, platform di sini tadi ada berapa. Nah, ini tidak perlu dimiringkan karena sudah diadaptasi juga ya. Sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Yang Ibu tanda ini harusnya tegak ya. Nah, kalau Instagram dan TikTok, walaupun anggap itu dari istilah asing gitu ya. Bukan anggap ya, memang dari istilah asing. Yang menciptakannya bukan orang Indonesia ya. Nah, untuk nama seperti Google, Facebook, dan yang lain-lain ya, termasuk Twitter pada saat itu ya. Nah, sekarang sudah berubah jadi X ya. Nah, itu diulangi ya, Facebook, Google, dan seterusnya, itu nama ya. Walaupun itu pembuatnya bukan dari Indonesia. Nah, tapi karena nama tidak perlu dimiringkan. Misalkan kalian punya teman orang Amerika namanya John, apakah John-nya itu dimiringkan tulisannya? Nah, tidak ya. Jadi yang dimiringkan itu istilah dari bahasa daerah atau bahasa asing untuk salah satunya ya, salah satu penggunaan huruf miring. Kayak gitu. Jadi untuk Instagram dan TikTok di sini secara penulisan huruf kapitalnya sudah sesuai. Yang kurang tepat itu jangan dimiringkan Instagram dan TikTok karena nama ya. Kita lanjutkan. Di satu sisi, platform seperti Instagram dan TikTok memberikan ruang untuk kampanye edukasi, ya, dukungan komunitas, dan akses ke konseling daring. Di sisi lain, penggunaan berlebihan dapat memicu perbandingan sosial, cyberbullying, ya, dan ketergantungan digital yang berujung pada kecemasan dan depresi. Gitu ya, penelitian dari Universitas Stanford pada tahun yang sama mengungkapkan apa? Individu yang menghabiskan lebih dari 4 jam sehari nih di medsos memiliki risiko 2,5 kali lebih besar ya untuk mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan mereka yang menggunakannya itu kurang dari 2 jam. Dan seterusnya ya. Kita lanjutkan. Jadi yang mana jawabannya untuk pertanyaan nomor 1 ini? Nah, kita pilih yang A ya. Dampak positifnya itu yang A. Dampak positif medsos terhadap kesehatan mental. Itu memberikan ruang untuk berbagi pengalaman ya dan mendapatkan dukungan komunitas. Ada di paragraf berapa? Nah, kita kembalikan ke tadi nih. Singkat. Memberikan ruang ya. Di satu sisi katanya ya. Jawabannya tadi kan yang A ya. Nah, terlihat di sini. Nah, di satu sisi platform seperti di Instagram dan TikTok memberikan ruang untuk kampanye edukasi ya. Apalagi dukungan komunitas dan bahkan akses ke konseling daring. Nah, itu kenapa kita jawab yang A. Dampak positif medsos terhadap kesehatan mental itu memberikan ruang untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan komunitas. Kayak gitu ya. Nah,
Jadi, seperti itu. Kita cek soal nomor selanjutnya, nomor 2. Apa yang dimaksud dengan paradoks media sosial? Nah, jadi dimunculkan seolah-olah ada pertentangan ya antara dua hal. Contohnya ada lirik seperti ini. Lirik lagu, di tengah keramaian aku masih merasa sepi. Dengan lagu zaman dahulu ya, lagunya Dewa 19 itu, di tengah keramaian aku masih merasa sepi. Ramai tapi sepi gitu ya. Ada juga lirik lagu dari Maudy Ayunda, itu apa? Jakarta ramai, hatiku sepi. Nah, itu seolah dipertentangkan gitu ya. Dan dua-duanya berupa kenyataan. Kayak gitu. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan paradoks medsos? Kalian temukan di situ jawabannya yang mana? A, B, C, D. Dalam konteks kesehatan mental ya. Apakah yang A? Kita cek yang A ya. Apakah yang A itu tepat atau tidaknya? Kita cek. Medsos menjadi solusi utama bagi semua masalah kesehatan mental. Apakah tergambar dalam teksnya seperti itu? Untuk pertanyaan apa yang dimaksud dengan paradoks medsos dalam konteks kesehatan mental? Atau B, kita cek. Medsos memberikan manfaat edukasi, tapi juga dapat memicu gangguan mental. Tadi belum kita cek ya apa dampak yang bisa dirasakan ya dari penggunaan medsos secara berlebihan terhadap kesehatan mental. Tadi dari segi positifnya sudah. Nah, di sisi lain penggunaan berlebihan dapat memicu apa? Perbandingan sosial, cyberbullying ya, dan ketergantungan digital yang berujung pada kecemasan dan depresi ya, dan seterusnya. Oke. Yang B terlihat ada yang dipertentangkan gitu ya. Di satu sisi memberikan manfaat edukasi, tapi di sisi lain memicu gangguan mental. Ya, kalau yang ini tentu konteksnya adalah kesehatan mental ya. Manfaat edukasi untuk kesehatan mental dan memicu juga ya di sisi lain dapat memicu gangguan mental. Tentu itu dikaitkan dengan kesehatan mental ya. Nah, apakah yang C, penggunaan medsos berlebihan selalu mengarah pada dampak positif? Nah, itu berlawanan ya. Yang tadi berlebihan itu lebih ke negatif. Terus yang delta, medsos tidak memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kesehatan mental. Nah, itu juga kurang sesuai ya. Ada di situ. Nah, ada perannya ya, nanti bisa kalian cek masing-masing. Yang bagaimana? Kalau yang medsos hanya berguna untuk kelompok usia tertentu dalam konteks kesehatan mental. Apakah seperti itu? Dan teksnya lalu berdasarkan pertanyaan paradoks dan seterusnya. Tadi yang di delta itu medsos tidak memiliki peran yang signifikan. Nah, maksudnya tidak memiliki peran yang penting dan seterusnya ya. Nah, dalam teksnya ini punya peran kurang lebih ya. Punya peran dan juga, atau kalaupun tidak dimunculkan signifikan dan tidaknya kayak gitu. Nah, tapi bisa digunakan untuk mendukung kesehatan mental ya. Nah, dalam teksnya itu kurang dijelaskan signifikan atau tidaknya. Jawaban untuk soal nomor 2 lebih ke harus tersiratkan ada paradoksnya gitu ya. Itu nomor 2 yang Bandung. Nah, terlihat ya paradoksnya itu ya. Di satu sisi memberikan manfaat, di sisi lain kebalikannya. Begitu ya. Memicu gangguan mental. Begitu, 2 yang Bandung. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, nomor 3, apa tujuan utama aplikasi berbasis AI yang dikembangkan untuk mendukung kesehatan mental? Nah, tujuan utama aplikasi AI.
yang diperuntukkan, ya pengembangannya itu untuk mendukung kesehatan mental. Nah, jawabannya langsung saja yang delta ya. Nah, kenapa yang delta? Kita cek yang jawaban delta. Menganalisis pola komunikasi digital pengguna untuk mendeteksi tingkat stres. Ya, di sini kita cek kata kunci aplikasi berbasis AI gitu ya. Dalam konteks mendukung kesehatan mental. Di sini ada kata kunci apa? AI di sini ya bertujuan mengembangkan aplikasi berbasis AI ya dan seterusnya nih. Tujuannya untuk apa? Mendukung kesehatan mental. Nah, pertanyaannya tadi apa? Tujuan utamanya apa? Itu apa nih? Dapat memberikan analisis tingkat stres gitu ya melalui pola komunikasi uh, digital pengguna seperti itu. Nah, ada kata kunci pola komunikasi ya. Memberikan analisis stres melalui pola komunikasi digital pengguna, merekomendasikan meditasi yang disesuaikan, hingga mengidentifikasi tanda-tanda uh, awal tanda-tanda awal gangguan mental melalui algoritma. Jadi di sini jawabannya secara kata kunci analisis stresnya itu melalui pola komunikasi digital pengguna. Jawabannya tadi apa? 3 delta ya. Sudah ibu tanda atau belum? Ya. Sudah. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 3. Sambil menunggu pertanyaan kalian. Kita bahas soal nomor 4. Nah, apa kekhawatiran utama yang muncul terkait penggunaan AI dalam aplikasi kesehatan mental? Silakan. Kita cek yang A ya. Tingginya biaya pengembangan aplikasi berbasis AI. Apakah itu? Atau B, ketidakefisienan AI dalam mendeteksi gejala kesehatan mental? Atau yang C, penggunaan data kesehatan mental pengguna secara tidak etis oleh pihak ketiga? Apakah itu kekhawatiran utamanya? Atau delta, kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi berbasis AI atau ketiadaan dukungan teknologi di negara-negara berkembang. Apakah untuk pertanyaan kekhawatiran utama terkait penggunaan AI dalam aplikasi kesehatan mental? Nah, kita cek ya dalam teksnya. Oke, nah ini ada informasi untuk mewakili kekhawatiran utama gitu ya. Seperti itu. Nah, kita temukan ada kata kunci apa? Tantangan ya. Tantangan. Nah, meskipun inovasi ini menjanjikan, tantangan dalam privasi data menjadi perhatian utama. Nah, tadi apa? Kekhawatiran utama ya. Apakah data kesehatan mental pengguna itu akan tetap aman atau justru dimanfaatkan secara tidak etis atau secara tidak etis oleh pihak ketiga. Nah, jadi jawabannya sudah terlihat ya. Yaitu nomor 4 adalah yang C. C. Tandai dulu ya. Nomor 4 itu yang C. Penggunaan data kesehatan mental pengguna secara tidak etis oleh pihak ketiga. Itu tantangannya.
Nah, kita cek soal selanjutnya nomor 5. Mengapa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pengembang aplikasi penting dalam konteks teknologi kesehatan. Apa alasan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pengembang aplikasi itu penting? Dikaitkan dengan teknologi kesehatan mental ya. Jawabannya langsung saja 5 itu yang sepakat tidak? Ulangi ya. Nomor 5 itu yang itu apa? Untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan mendukung kesehatan mental masyarakat. Kayak gitu. Nah, Ibu hapus dulu. Nah, kita lihat di sini. Kekhawatiran utama ya. Oh, udah ya itu. Untuk soal nomor 4 ya, yang kekhawatiran utama. Soal nomor 5 sekarang. Kita ingin mencari alasan kenapa penting nih ya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pengembang aplikasi gitu ya. Nah, di sini dimunculkan pemerintah, akademisi, dan pengembang aplikasi gitu ya. Perlu apa? Perlu berkolaborasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ulang ya. Perlu apa? Perlu berkolaborasi ya untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya aman, tetapi juga mendukung kesehatan mental masyarakat secara berkelanjutan. Dan seterusnya. Nah, jadi jawabannya nomor 5 itu yang ya. Yang itu Ibu tulisankan ya. Untuk menciptakan ekosistem ekosistem digital yang aman dan mendukung kesehatan mental masyarakat. Nah, kita temukan jawabannya di mana? Di sini. Menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya aman, tapi juga mendukung kesehatan mental masyarakat yang berkelanjutan. Jadi jawabannya adalah yang ya. Oke, 5 yang Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk jawaban di soal nomor ini? Jadi untuk soal tipe LBI itu ya, yakin kalian mudah nih. Karena rata-rata soal mengenai LBI itu yang tersirat dan tersurat gitu ya. Yang mudah itu tentu yang tersurat ya. Juga tidak hanya terbatas yang tersurat, tapi yang tersirat juga tuh kurang lebih akan menjadi pertanyaan juga untuk soal LBI. Nah, misalkan yang tersurat nih, yang tersurat itu contohnya yang soal nomor 5 ini ya. Kayak gitu. 4 juga sebenarnya tersurat kayak gitu. 3 juga tersurat ya. Nah, ini yang sejauh ini yang kita temukan 1 sampai 5 di kajian latih 5 ini tersurat ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Nomor 6 yang ditanyakan tindakan tokoh yang mencerminkan ungkapan belajar banyak dari setiap profil yang pernah ditulis. Nah, apakah ini tersirat atau tersirat? Kita cek ya. Nah, di sini ada kata kunci belajar banyak dari setiap profil yang ditulis. Apa tindakan tokoh yang mencerminkan ungkapan tersebut? Kita cek. Ada kata kunci belajar banyak dari
belajar banyak dari setiap profil yang pernah ditulis. Ada yang sudah ketemu di paragraf berapa? Yang ini ya. Aku belajar banyak dari semua profil yang pernah kuwawancarai dan kutulis. Kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya apa? Tindakan tokoh yang mencerminkan ungkapan tadi, ungkapan belajar banyak dari setiap profil yang pernah ditulis. Kayak gitu. Nah, apakah A, B, C, D, E? Kita cek yang A ya. Ibu disangkan ya A itu. Menyadari bahwa setiap perjalanan hidup bersifat unik dan tidak dapat dijiplak. Atau yang B, memahami pentingnya relativitas dalam memandang kesuksesan seseorang. Atau yang C, mengambil pelajaran dari wawancara dengan orang biasa maupun luar biasa. Oke, kalau yang delta gimana? Mempertanyakan kenapa pohon dengan uh, perlakuan sama bisa menghasilkan hasil berbeda, ya? Atau menolak menulis kisah orang yang tidak sejalan dengan pandangan moralnya. Oke, kita bahas ya. Jawabannya itu 6 itu yang A nih. Nah, jadi kalau yang A apa? Dituliskan ya, menyadari bahwa setiap perjalanan hidup bersifat unik dan tidak dapat dijiplak. Unik dan tidak dapat dijiplak. Bahwa meskipun sudah belak-belakan buka rahasia kesuksesan, mereka sadar bahwa tak akan ada orang yang bisa menjiplak. Tak akan ada orang yang bisa menjiplak perjalanan hidup. Nah, seperti halnya dua pohon yang sejenis. Dipupuk, disiram, dan diperlakukan sama persis, atau tetap menyisakan pertanyaan. Nah, sebenarnya itu ada kata kunci yang seperti itu, tapi untuk pertanyaan di soal 6, nah, kita lebih memilih yang A ya. Kita lanjutkan nih. Yang tadi ya, diperlakukan sama persis ya, dua pohon yang sejenis tadi, atau tetap menyisakan pertanyaan mengapa yang satu berbuah sementara yang satu tidak. Ya, yang satu tumbuh subur, bahkan menggerus yang satu, ya, diulangi, bahkan menggerus yang satu lagi hingga kering kerontang gitu ya. Kesuksesan sekali lagi adalah soal relativitas pemandangnya katanya. Terus, nah tadi kata kuncinya juga ada ya di dalam opsi B nih, yang relativitas. Kita lanjutkan lagi. Kesuksesan sekali lagi adalah soal relativitas pemandangnya. Aku pernah ditugasi menulis kisah si kaya raya pemilik shopping mall University Wina, Richard Bruckner. Apa yang menarik dari dirinya bahkan memiliki pertanyaan dibilang ya. Oke. Apa yang menarik dari dirinya bagi pembaca ternyata sama sekali tak membuatku ingin menuliskan bahkan namanya gitu ya. Bagaimana tidak, aku harus menyanyi pria tak tahu diri yang hobi gonta-ganti pacar katanya setiap bulan, mewawancarinya pada pagi hari dengan dikelilingi praseliran sushi. Nah, jawabannya Ibu, nah kita cek dari opsi yang ada. Nomor 6 itu yang A ya. Jawabannya adalah A. Menyadari bahwa setiap perjalanan hidup bersifat unik dan tidak dapat dijiplak ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat pertanyaan tindakan tokoh yang mencerminkan ungkapan belajar banyak dari setiap profil yang pernah ditulis. Sebenarnya untuk yang C juga kata kuncinya mengambil pelajaran sama ya dari ungkapan yang ditanyakan. Nah, konteksnya apakah di sini mengambil pelajarannya itu dari orang biasa maupun luar biasa, yang Ibu tangkap ya. Ini lebih ke membahas tokoh-tokoh yang sukses. Walaupun memang sebelum mencapai kesuksesan, mereka uh, sempat ada ya di titik terendah gitu ya.
Oke. Oh, nah, tapi, nah, Ibu baru mengecek lagi ya? Ibu baru mengecek lagi. Ternyata, oke. Ibu ulangi ya. Di paragraf kedua, Gertrude Robinson adalah atasan yang gemar menegasiku dengan tulisan tentang profil orang. Bisa siapa saja, dari orang tak dikenal hingga sangat terkenal. Orang biasa hingga luar biasa. Oh, ada juga sebenarnya ya. Ada juga untuk mewawancarai orang biasa juga. Sampai luar biasa. Orang zero menjadi hero, nothing to something, dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya. Nah, tapi ini arahnya adalah seseorang yang tadi ya, zero to hero. Nah, jadi uh, profil yang ingin diangkat itu adalah perjalanan menggapai kesuksesan, kurang lebih kayak gitu kan ya. Nah, jadi akhirnya, nah tindakan tokohnya itu hanya menyadari ya bahwa setiap perjalanan hidup bersifat unik dan tidak dapat dijebak. Itu kita temukan tadi dalam teksnya. Setuju nggak? Boleh kita diskusikan. 6 yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nomor 7 yang ditanyakan, faktor yang menjadi alasan tokoh merasa tidak tertarik menulis tentang Richard Wagner. Yaitu, tadi sempat terbaca sekilas ya. Nanti kata-katanya apa yang menarik dari dirinya bagi pembaca ternyata sama sekali tak membuatku ingin menuliskan bahkan namanya, katanya. Bagaimana tidak, aku harus menyanjung-nyanjung pria tua tak tahu diri yang hobi gonta-ganti pacar setiap bulan itu ya, dan seterusnya. Nah, nomor 7 berarti yang mana? Yang menjadi faktor yang menjadi alasan tokoh merasa tidak tertarik menulis tentang Richard Wagner tersebut ya. Yaitu 7 yang Bandung. Wagner dianggap sebagai pribadi dengan gaya hidup yang tidak ia hormati ya. Ada kemungkinan yang lain nggak? Boleh kita diskusikan. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, apa yang ditanyakan? Karakter tokoh yang terlihat dari pengalamannya sebagai penulis profil orang adalah, nah, karakter tokoh aku ya. Nah, karakter tokoh aku yang terlihat dari pengalamannya sebagai penulis profil orang. Apakah memiliki pandangan kritis terhadap nilai moral dalam cerita yang ditulis? Apakah seperti itu? Atau yang B, menghormati proses pembelajaran meskipun tidak sejalan dengan keyakinannya? Atau yang C, berusaha mengangkat cerita yang relevan. Nah, berusaha mengangkat cerita yang relevan bagi pembaca tanpa memihak bersikap tanpa memihak gitu ya. Nah, di sini dipotong. Oke. Apakah seperti itu? C itu berusaha mengangkat cerita yang relevan bagi pembaca tanpa memihak, atau karakter tokoh A ini bersikap objektif dalam menilai tokoh meskipun ada perbedaan pendapat pribadi, atau E, konsisten mencari makna dari setiap jalan hidup yang ditemuinya. Nah, karakternya seperti apa? Itu yang A, setuju tidak? Memiliki pandangan kritis terhadap nilai moral gitu ya, terhadap nilai moral dalam cerita yang ditulis. Nah, yang ini disampaikan untuk jawaban yang A ini. Nah, kita lanjutkan kalau gitu. Nomor 9. Nilai-nilai sosiologis yang dapat ditarik dari pandangan tokoh tentang perjalanan hidup adalah A, B, C, D, E. Kalau A itu pentingnya menghargai keberagaman ya dalam kisah hidup manusia, atau B, keberhasilan individu tidak selalu menjadi inspirasi bagi orang lain, atau C, kesuksesan adalah hasil dari proses unik yang tidak dapat digeneralisasi, atau delta, cerita perjalanan hidup menjadi cerminan pentingnya perspektif manusia,
atau kisah hidup yang bermakna. Ulang ya, kisah hidup yang bermakna harus menyeimbangkan nilai moral dan materi. Apakah seperti itu? Nah, nilai-nilai sosiologis ini tentu hubungan antara manusia dan manusia itu ya. Fenomenanya dalam sebuah masyarakat seperti apa? Nah, jadi untuk nomor 9 jawabannya yang C ya. Kita pilih yang C. Kesuksesan adalah hasil dari proses unik yang tidak dapat digeneralisasi. Tadi ada pembahasan unik ya, tidak dapat dijiplak ya. 9C ya jawabannya. Nomor 10. Hapus dulu. Pandangan tokoh aku terhadap prinsip hidup yang dipegang setiap narasumber dapat disimpulkan dengan kalimat yang mana? Apakah yang A, setiap perjalanan hidup memiliki keunikan yang tidak dapat ditiru sepenuhnya oleh orang lain? Atau B, narasumber harus memilih gaya hidup yang relevan dengan tuntutan kesuksesan masa kini? Atau C, kesuksesan seorang dapat dijiplak jika rahasianya dipelajari dengan baik dan diterapkan secara konsisten? Atau delta, orang yang sukses cenderung memiliki prinsip hidup yang sama dan dapat diterapkan oleh siapa saja? Apakah tergambar dalam teksnya? Atau jalan menuju kesuksesan harus menyeimbangkan kebutuhan materi dan nilai moral pribadi? Oke, jawabannya langsung saja untuk nomor 10 adalah yang A. Sepakat. Setiap perjalanan hidup memiliki keunikan yang tidak dapat ditiru sepenuhnya oleh orang lain. Kayak gitu ya. Tadi pembahasan unik tidak mudah dijiplak dan seterusnya. Itu 10 yang A. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nah, yang ditanyakan untuk soal nomor 11 ya, teksnya sudah berbeda. Bagaimana cara peneliti mengetahui bahwa penemuan fosil kerang raksasa pada tahun 2020 di dasar Laut Atlantik adalah fosil laut purba? Pada tahun 2020, tim peneliti menemukan jejak fosil yang menunjukkan adanya kehidupan laut purba di dasar Laut Atlantik ya. Mereka menemukan fosil kerang raksasa yang diperkirakan berusia lebih dari 250 juta tahun. Oke. Tim yang dipimpin oleh Dr. Laura Hernandez, seorang ahli geologi dari Universitas Oxford ya. Nah, di sini tim tersebut melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fosil-fosil tersebut ya. Mereka menemukan apa? Kerang-kerang ini berukuran jauh lebih besar dibandingkan kerang-kerang yang ada pada saat ini. Ini seperti itu ya. Nah, langsung saja jawabannya itu yang mana? Ibu munculkan dulu jawabannya. Nomor 11 yang C ya. Ibu tanda dulu. Oke. Jawabannya yang C, para peneliti menggali fosil kerang-kerang dan mengukur ukuran serta karakteristik fosil tersebut untuk mengetahui jenis dan perkiraan usia. Kayak gitu. Sudah di halaman sebelumnya. Nah, ibu ulangi ya. Yang C itu adalah para peneliti nih menggali ulangi ya, para peneliti menggali menggali apa? Fosil. Menggali fosil kerang-kerang dan mengukur ukuran serta karakteristik fosil tersebut. Nah, cara peneliti mengetahui bahwa penemuan fosil kerang raksasa itu di tahun 2020 di dasar Laut Atlantik adalah fosil laut purba. Caranya tahu dari mana?
kita bisa menemukannya itu di paragraf 2 ya. Salah satunya kita temukan di paragraf 2. Sebentar. Oke. Setelah melakukan analisis terhadap fosil ini, para peneliti menyimpulkan bahwa kehidupan laut purba memiliki pengaruh besar terhadap ekosistem di masa lalu. Nah, fosil-fosil yang dikemukakan, fosil-fosil yang ditemukan gitu ya, juga menunjukkan apa? Bahwa lautan pada zaman purba memiliki kandungan oksigen yang lebih tinggi daripada saat ini. Dan seterusnya ya. Oke, ada yang ingin menyampaikan? Jadi di sini konteksnya kan penemuan fosil kerang raksasa ya pada tahun 2020 di dasar Laut Atlantik. Nah, itu konteksnya dijelaskan di paragraf pertama ya, yaitu tahun 2020 mereka tim peneliti ini meneliti jejak fosil yang menunjukkan adanya kehidupan laut purba di dasar Laut Atlantik. Mereka menemukan fosil kerang raksasa yang diperkirakan berusia lebih dari 250 juta tahun dan seterusnya ya. Nah, intinya sudah ya 11 yang C. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Berdasarkan bacaan, manakah pernyataan yang tepat mengenai kerang purba? Silakan. Ada yang dibilang ya mengenai kerang purba yang ditemukan. A, B, C, D, E. Kalau yang A kita cek ya. A itu kerang purba berukuran jauh lebih besar dibandingkan kerang yang ada di saat ini. Nah, apakah itu bisa menjawab untuk pertanyaan pernyataan mana nih yang tepat mengenai kerang purba yang ditemukan? Itu sini munculkan A itu kerang purba berukuran jauh lebih besar dibandingkan kerang yang ada saat ini. Nah, tadi sempat kurang lebih secara gagasan seperti itu ya. Kita cek yang B. Kerang purba ditemukan di seluruh dunia pada dasar laut yang berbeda. Apakah tergambar, terbahas dalam teksnya? Atau yang C, kerang purba hanya ditemukan di perairan dengan suhu tinggi? Apakah hanya seperti hanya? Atau yang tiga, bentar, sebelum ke-13 ya. Atau opsi delta nih untuk soal nomor 12. Kerang purba memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan kerang modern. Apakah sudah dibahas mengenai apakah dibahas atau tidak bahwa kerang purba ini memiliki struktur yang lebih kompleks dan seterusnya. Atau yang E, kerang purba berperan penting dalam penurunan kadar oksigen di atmosfer. Seperti itu. Nah, dalam teksnya apakah dibahas atau tidak? Jawabannya untuk soal nomor 12 adalah yang A. Setuju nggak? Nah, tadi sempat muncul ya mengenai sebelumnya muncul pembahasan gitu ya. Dalam teksnya sempat terbaca oleh kita gitu ya. Tadi bahwa kerang purba itu ukurannya jauh lebih besar ya dibandingkan kerang yang ada saat ini. Kayak gitu. 12 yang A. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nomor 13 ya. Berdasarkan informasi bacaan, apa manfaat keberadaan kehidupan laut purba? Ibu munculkan langsung aja. 13 itu yang Bandung. Kenapa B? Nah, manfaatnya itu adalah kehidupan laut purba berpengaruh besar terhadap perubahan ekosistem global.
mengubah kandungan oksigen di laut. Kayak gitu ya. Oke. Sebenarnya secara uh, informasi mirip-mirip ya untuk yang opsi di nomor 13 ini. Nah, tapi yang sesuai itu seperti di B ya. Kehidupan laut purba berpengaruh besar terhadap perubahan ekosistem global ya, yang mengubah kandungan oksigen di laut. Kayak gitu. Konteksnya ekosistem. Oke, sudah 13 yang Bandung ya. Kita lanjutkan. Nomor 14. Kalian setuju yang mana jawabannya? Untuk pertanyaan ini, dampak apa yang terjadi jika tidak ada kehidupan laut purba? Langsung saja jawabannya adalah yang C. Itu tidak terjadinya proses, memang ya, tidak terjadinya periode glasial atau zaman es. Itu jika tidak ada dampak yang terjadi jika tidak ada kehidupan laut purba. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk soal nomor 15 kita bahas ya. Nah, 15 nih. Apa yang mendasari hipotesis para ilmuwan mengenai kehidupan laut purba sebagai penyebab bumi masuki zaman es atau periode glasial? Nah, silakan A, B, C, D. Apakah A, penemuan fosil kerang raksasa yang berusia lebih dari 250 juta tahun? Atau B, kehidupan laut purba yang berperan dalam menjaga kestabilan suhu bumi? Atau yang C ini, kehidupan laut purba yang menyebabkan perubahan iklim global pada zaman tersebut? Apakah seperti itu? Atau delta, kandungan oksigen yang lebih tinggi di lautan purba dibandingkan saat ini? Oke. Kalau yang apa? Proses evolusi kehidupan laut yang menyebabkan perubahan drastis di ekosistem global. Oke, untuk soal nomor 15, setuju tidak dengan jawaban? Hipotesisnya itu adalah yang Bandung. Oke, kita cek ya. Kenapa B? Ini itu B itu apa? Kehidupan laut purba yang berperan dalam menjaga kestabilan suhu bumi. Menjaga kestabilan suhu bumi. Nah, bisa kita cek ya di paragraf ini. Di sini ya, para ilmuwan juga berhipotesis. Nah, tadi ya kata kunci hipotesis bahwa apa? Kehidupan laut purba berperan dalam menjaga kestabilan suhu bumi. Kayak gitu ya. Jadi itu alasan kenapa di soal nomor 15 itu yang Bandung ya, kehidupan laut purba yang berperan dalam menjaga kestabilan suhu bumi. Ada kata kuncinya hipotesis tidak jauh dari jadi yang ditanyakan apa? Apa yang mendasari hipotesis para ilmuwan? Nah, mengenai kehidupan laut purba sebagai penyebab bumi memasuki zaman es atau periode glasial. Itu ya. Di sini kita temukan di paragraf terakhir, para ilmuwan juga berhipotesis bahwa kehidupan laut purba berperan dalam menjaga kestabilan suhu bumi yang menjadi penyebab utama terjadinya periode glasial atau zaman es. Gitu ya. Sudah 15 yang Bandung. Nah, kita akhiri dulu ya untuk pembahasan LBI. Nah, di antara kalian ada yang ujiannya besok atau kapan nih? Silakan. Ada yang sudah dekat waktunya? Untuk yang sudah dekat ya atau yang masih jauh juga, mudah-mudahan dilancarkan ya semuanya, dimudahkan dalam pengerjaan soal-soalnya, gitu ya.
Jadi boleh kalian maksimalkan lagi soal-soal yang harus kalian. Wah, ada yang besok banget nih katanya ya. Nah, semangat ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Nah, jadi bisa digunakan untuk memaksimalkan sisa waktu yang ada. Berapa jam lagi ya untuk yang besok banget. Yang besok nih. Nah, atau ini, tapi sejauh ini Ibu yakin ya kalian sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Nah, doa terbaik untuk kalian lulus di jurusan yang kalian inginkan ya. Ya, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.